Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Di video kali ini aku akan membahas tentang kebijakan baru dari Shopee untuk penjual, yaitu tidak menampilkan nama dan nomor HP pembeli di data orderan masuk penjual. Nah, apa dampaknya kebijakan baru ini terhadap penjual dan kita harus bagaimana? Ini rame banget di kolom komentar yang nanya dan minta dibahas. So, mari kita bahas tuntas. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah like video ini, kemudian tekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan update dari aku seputar informasi terbaru dan trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Jadi teman-teman, dengan adanya kebijakan baru dari Shopee ini, ketika kita mendapatkan orderan, data yang muncul adalah seperti ini. Nama dan nomor HP-nya disembunyikan atau disensor. Yang ditampilkan hanyalah data alamat saja. Nah, dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran dari penjual di Shopee yang sebagian besar adalah: pertama, apakah tidak bermasalah di pengiriman atau berkendala di pengiriman kalau cuma mengandalkan data alamat saja? Yang kedua, kalau pembelinya pakai COD, resiko gagal COD-nya akan semakin besar dong. Dan yang ketiga, ini adalah pertanyaan spesial dari para dropshipper ya. Gimana caranya kita mau order ke supplier kalau kita tidak tahu data, nama, dan nomor HP pembeli? Oke teman-teman, jangan khawatir, kita akan bahas satu-satu solusinya. Pertama, tentang apakah berkendala di pengiriman kalau data yang muncul hanya alamat gini doang. Ini gak bener ya teman-teman. Aku akan tunjukin ke teman-teman semua. Jadi ketika kita ada orderan di Shopee, kita proses pesanannya, kita bisa klik cetak label untuk mencetak label pengiriman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di data label pengiriman ini ada nama pembelinya. Jadi walaupun di data orderan masuk nama pembeli ini tidak muncul, ternyata di label pengiriman ini nama pembelinya tetap muncul kok. Jadi yang kita tidak tahu hanyalah nomor HP-nya aja. Oke, kita print label pengirimannya, kemudian kita tempelkan di paket. Nah, kemudian setelah kita serahkan paketnya ke jasa pengiriman, di jasa pengiriman ini mereka akan nge-scan barcode resi pengiriman dari kita yang ini. Nah, setelah mereka scan, maka di situ akan muncul data dari pembeli kita, mulai dari nama, nomor HP, dan juga alamatnya lengkap. Jadi, walaupun di kita sebagai penjual nomor HP-nya nggak muncul, ternyata di sistemnya jasa pengiriman nomor HP pembeli itu muncul kok. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir karena kurir dari jasa pengiriman tetap bisa mengantarkan pesanan teman-teman ke alamat pembeli seperti biasanya tanpa kendala. Kak, aku nggak punya printer buat cetak label pengiriman, gimana dong? Itu nggak masalah ya teman-teman. Teman-teman tetap bisa klik cetak label, kemudian nggak usah di print. Teman-teman lihat aja nama dan nomor resi yang tertera di label pengiriman itu, kemudian teman-teman tuliskan di paket yang akan teman-teman kirim ke pembeli. Nah, setelah teman-teman serahkan paketnya ke jasa pengiriman, di jasa pengiriman karena tidak ada barcode yang akan mereka scan, mereka akan menginput nomor resi yang teman-teman tuliskan itu di paket. Nah, seperti tadi, dari data nomor resi ini, di sistemnya jasa pengiriman akan muncul mulai dari nama, nomor HP, dan alamat pembeli lengkap. So, teman-teman gak usah khawatir. Dan bagi teman-teman yang masih bingung cara untuk mengirim paket tanpa harus print resi, aku sudah bikinin pembahasan dan tutorialnya di video yang ini ya. Untuk link videonya juga akan aku cantumin di kolom deskripsi. Kemudian pertanyaan tersering yang kedua, apakah
dengan adanya kebijakan baru ini akan mempertinggi resiko gagal COD. Apa kita nonaktifkan aja metode pembayaran COD-nya? Nah, menurut aku jangan dinonaktifkan ya teman-teman, karena bisa jadi penjualan kita akan menurun. Karena seperti yang kita tahu, metode pembayaran COD ini merupakan metode pembayaran yang juga sangat diminati oleh pembeli. Tapi peluang returnnya jadi lebih tinggi Kak karena adanya kebijakan baru ini. Iya sih bisa jadi, tapi aku ada solusinya. Semoga membantu teman-teman, simak terus ya. Jadi dulu saat nomor HP masih ditampilkan, kalau kita dapat orderan COD, biasanya kita akan ngechat atau ngehubungi pembelinya untuk memastikan apakah memang serius COD. Karena ada juga kejadian kita dapat orderan COD, setelah ditelepon ternyata, Kak aku salah pencet. Wah, itu tadi anakku Kak yang mainin HP, dan alasan yang lainnya. Nah, sekarang saat nomor HP tidak ditampilkan lagi, kita tidak bisa menghubungi pembeli. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman aku jualan di Shopee, COD yang gagal itu biasanya berasal dari COD-an akun baru atau pengguna yang masih baru di Shopee, yang dia belum terlalu paham cara menggunakan Shopee. Jadi kalau teman-teman dapat orderan COD, teman-teman bisa cek dulu akun pembelinya. Nah, untuk caranya, dari halaman pesanan ini, kita scroll ke bawah. Nah, ada profil pembeli. Kita klik profil pembeli. Teman-teman klik di tanda bintang ini. Kemudian klik panah sebelah penilaian toko. Teman-teman pilih yang dari penjual. Nah, dari penjual ini menampilkan penilaian dari penjual-penjual yang produknya pernah dibeli oleh si pembeli ini, akun ini. Nah, kalau ada beberapa penilaian dari penjual seperti ini, apalagi banyak penilaian ya, dan penilaiannya bagus semua, fix ini pembelinya udah biasa belanja di Shopee. Setelah itu, teman-teman cek juga alamat pembelinya. Kalau ada RT, RW, nama jalan, nomor rumah, dan kelurahan, berarti ini alamatnya lengkap ya. Kalau kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos, ini udah pasti ada karena wajib diisi. Nah, contohnya, Jalan Arabika, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, kelurahan bla bla bla, Kota Jakarta Barat, Tambora, DKI Jakarta, ID 11240. Ini berarti lengkap ya. Jadi nih kalau dua hal ini, yaitu pembeli udah terbiasa belanja di Shopee, kemudian alamatnya lengkap, fix insya Allah ini COD-annya bakalan aman. Kalau ternyata akun pembelinya belum pernah mendapatkan penilaian dari penjual di Shopee, teman-teman bisa waspada, barangkali si pengguna ini belum terbiasa belanja di Shopee. Nah, teman-teman bisa mengkonfirmasi pesanan COD tersebut melalui chat langsung di aplikasi Shopee. Misalnya seperti ini. Misalkan nama toko teman-teman adalah Pusat Tas Cantik ya. Teman-teman bisa chat seperti ini. Hai Kak, kami dari Pusat Tas Cantik ingin mengkonfirmasi kembali terkait pesanan kakak, yaitu barang A. Teman-teman sebutkan nama barangnya dengan metode pembayaran COD. Apakah kakak bersedia membayar sebesar sekian rupiah ke kurir saat barangnya sampai? Kami akan segera mengirim pesanan kakak setelah mendapatkan jawaban dari kakak. Terima kasih ya kak, ditunggu jawabannya. Nah, kita tunggu aja balasan dari si pembeli ini. Sekarang kalau alamatnya yang menurut kita kurang lengkap, kita juga bisa chat langsung si pembeli melalui aplikasi Shopee. Kita tanyakan apakah alamatnya sudah benar ataukah kurang lengkap. Nah, jika ternyata alamatnya memang kurang lengkap atau justru salah, pembeli bisa membatalkan dulu pesanannya untuk order kembali dengan alamat yang benar. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir karena walaupun kita tidak punya nomor HP pembeli, kita bisa chat langsung pembelinya dari aplikasi Shopee. Tapi kekurangannya adalah kalau pembelinya langsung bales, kalau pembelinya slow response.
Nah, kalau teman-teman butuh banget informasi nomor HP pembeli ini, teman-teman bisa mengajukan formulir permohonan informasi pembeli. Ini adalah formulir resmi dari Shopee dan link formulirnya udah aku cantumin di kolom deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman mengisi formulir ini, kemudian teman-teman memiliki alasan yang kuat dan valid, maka Shopee akan memberikan data nama dan nomor HP pembeli ke teman-teman. Kemudian pertanyaan tersering yang ketiga, ini adalah pertanyaannya para dropshipper, yaitu gimana caranya kita mau order ke supplier kalau kita tidak tahu nama dan nomor HP dari si pembeli. Nah, untuk yang ini pembahasannya agak panjang ya teman-teman, karena aku juga akan share beberapa teknik spesial kepada teman-teman dropshipper terkait kebijakan baru ini. Jadi aku udah bikinin video khusus yang terpisah dari video ini. Bagi teman-teman dropshipper, kalian wajib banget tahu pembahasannya di video yang ini ya. Untuk link videonya juga udah aku cantumin di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk di-like videonya. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan atau mau request untuk video selanjutnya mau aku bahasin tentang apa, teman-teman bisa berkomentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan update dari aku seputar informasi terbaru bisnis online dan trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye.